Kami akan menjelaskan mengenai materi bab 16. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Alvina Damayanti, NPM 1811011063, dan partner saya, Reza Yahya Septiawan, NPM 1741011009. Dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Lintas Budaya ini ialah Ibu Yuningsih, SEMM. Baiklah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada faktor budaya yang mempengaruhi tim yang bekerja dalam organisasi. Yang kedua ada mengetahui pentingnya komunikasi dalam manajemen tim. Selanjutnya ada tim dalam organisasi. Kata tim dapat didefinisikan sebagai sejumlah kecil orang yang bekerja bersama untuk tujuan yang sama dan bertanggung jawab secara kolektif atas apa yang mereka lakukan. Senge dan kawan-kawan tahun 1995, 354 sampai 355 mendefinisikan kata tersebut sebagai setiap kelompok orang yang saling membutuhkan untuk mencapai suatu hasil. Senge DKK tahun 1995 memberikan kita contoh organisasi besar yang berorientasi teknologi yang telah belajar merancang infrastruktur mereka berdasarkan definisi tim yang luas ini. Ini karena tim juga dapat menjadi jaringan global spesialis yang berkomunikasi satu sama lain secara digital atau terkadang bertemu. Selanjutnya ada 4 jenis tim yang diusulkan oleh Robbins berdasarkan tujuannya. Yang pertama, penyelesaian masalah. Tim semacam itu bertemu secara teratur untuk membahas dan mengajukan saran seperti bagaimana meningkatkan proses dan metode kerja. Yang kedua, dikelola sendiri. Tim seperti ini tidak memiliki supervisor. Karyawan di tim ini terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan. Yang ketiga adalah lintas fungsional. Anggota tim ini berasal dari departemen yang berbeda dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Posisi mereka dalam hierarki biasanya sama, meskipun mereka berasal dari domain yang berbeda. Dan yang terakhir, virtual. Tim ini dapat melakukan hal yang sama seperti jenis lain yang disebutkan, bertukar informasi, mengambil keputusan, menyelesaikan tugas, tetapi juga dapat bertambah besar dan dengan mengoptopsi anggota dari organisasi lain seperti pemasok atau mitra bersama. Selanjutnya peran tim. Ada 2 peran untuk setiap anggota tim. Pertama, sebagai wakil dari suatu profesi. Seorang anggota tim harus menunjukkan bakat profesionalnya sebagai seorang spesialis di bidangnya, seperti manajer personalia atau manajer penjualan. Yang kedua, setiap anggota hendaknya juga menunjukkan karakteristik pribadi. Dengan demikian melakukan sebuah impersonal dalam peran dalam tim, ini harus mencerminkan gaya di mana setiap anggota bekerja. Peran anggota tim dan kerja mereka sebagai sebuah tim membawa kita ke model Belbin 1993. Ini digunakan oleh banyak organisasi untuk mengukur pengaruh keragaman anggota tim mengenai peran berbeda yang dimainkan dalam tim di tempat kerja. Arzeta dan kawan-kawan 2007-99 menekankan bahwa model peran tim Belbin terutama berkaitan dengan cara peran berkembang dan mendefinisikan peran tim sebagai pola karakteristik perilaku cara di mana satu anggota tim berinteraksi dengan yang lain untuk memfasilitasi kemajuan tim sebagai semua. Selain tahapan pengembangan tim, mengidentifikasi kebutuhan, menemukan ide, merumuskan rencana, melaksanakan ide, membentuk organisasi tim, menindaklanjuti, model ini menyoroti peran tim, yang masing-masing harus mendominasi dalam tahapan pengembangan tertentu. Selain itu, representasi yang baik dari semua peran tim merupakan jaminan sebuah tim bekerja baik. Manajemen global. Dereski tahun 2003 memberikan contoh perusahaan patungan AS Belanda yang bermarkas di Italia. Perusahaan ini dikelola oleh orang Swedia dan memiliki tim manajemen yang terdiri dari 6 orang Swedia, Italia, Belanda, Amerika, Belgia, dan Jerman. Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, tim internasional harus mengembangkan perspektif global dan mengkomunikasikannya budaya perusahaan sambil memperhatikan kebutuhan pasar lokal. Pada tingkat individu, anggota tim manajemen global berbagi banyak identitas yang berasal dari budaya nasional dan profesional mereka. Pengaruh budaya, misalnya, cara anggota memandang peran pemimpin, hubungan antara atasan dan bawahan, partisipasi dalam rapat, penggunaan tenggat waktu, serta pengambilan keputusan dan pemecah masalah secara umum. Yang selanjutnya ialah tugas dan proses tim.
Perbedaan budaya dapat dilihat dari segi apa yang diharapkan organisasi dari suatu kelompok, serta bagaimana kelompok diharapkan untuk beroperasi. Beberapa dari harapan tersebut terkait dengan strategi tugas, seperti bagaimana tugas direncanakan, siapa melakukan apa dan kapan, dan bagaimana keputusan dapat diambil. Harapan lain terkait dengan pembangunan kelompok proses, seperti bahasa, partisipasi, cara mengelola konflik, dan evaluasi kelompok. Harapan ini harus dinegosiasikan baik dari segi tugas maupun dari segi proses. Selama tahap awal pembentukan tim, saat anggota tim saling mengenal dan mulai membangun hubungan jangka panjang, diamati bahwa orang-orang dari budaya berorientasi tugas menghabiskan sedikit waktu untuk mengenal satu sama lain sebelum turun ke bisnis yang sama. Mereka yang berasal dari budaya berorientasi hubungan, bagaimanapun menghabiskan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan pribadi. Selanjutnya ialah strategi untuk tim global. Adapun jenis tim global yang ingin dibuat organisasi, tim ini menghadapi tugas kompleks untuk mencapai tujuan mereka. Gissing dan Gibson tahun 2004 mengklasifikasikannya sebagai berikut. Yang pertama tugas dan konteks mungkin terkait erat karena konteks di mana anggota tim bekerja seperti iklim, kebangsaan, pendidikan, sistem politik, dan ekonomi. Dan di dalam konteks tersebut, konteks tim dapat memperkuat proses tersebut ketika tim bekerja sebagai tim virtual dengan anggota yang berasal dari budaya yang berbeda. Yang ketiga, orang-orang. Orang-orang di sini ialah anggota dari berbagai negara dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Selanjutnya ialah waktu, yaitu jumlah waktu yang tim harus bekerja itu sama. Dan terakhir, teknologi. Teknologi ini dimaksudkan dengan berbagi informasi dan kolaborasi antar anggota tim tersebut. Ada pertimbangan untuk mengembalikan elemen-elemen yang penting untuk dinamika tim. Davison dan Ekelund menjelaskan 3 aspek. Yang pertama, tugas dan proses sosial terkait erat. Proses tugas secara langsung mempengaruhi kinerja tim, sedangkan proses sosial terkait dengan kemampuan tim untuk bekerja sama dalam waktu yang lebih lama. Yang kedua, negara berkembang. Melalui interaksi, anggota tim menciptakan lingkungan mental kolektif, di mana kecenderungan dan asumsi setiap anggota mengatur panggung untuk dinamika. Keadaan muncul yang paling penting adalah rasa saling percaya, identitas tim kolektif, dan keyakinan pada kemampuan tim untuk mencapai tugasnya. Dan yang terakhir ialah mekanisme koordinasi. Mekanisme yang paling sering digunakan oleh tim untuk tujuan koordinasi adalah pertemuan tatap muka. Berkat perkembangan teknologi, rapat online pun menjadi semakin penting. Selanjutnya ialah manajemen tim multikultural. Schaeffer tahun 2004 mengelola tim yang terdiri dari orang-orang dari berbagai budaya adalah tugas penting dari manajemen antar budaya. Jenis manajemen ini menjadi kebutuhan sebagai konsekuensi dari perkembangan perusahaan transnasional dan globalisasi perekonomian. Seperti yang dikatakan Schaeffer pada tahun 2004, tim yang dibentuk dengan anggota dari negara yang berbeda harus menghadapi kesulitan antar budaya. Oleh karena itu, dia menyajikan 4 strategi yang ditujukan untuk mengatasi hambatan budaya. Yang pertama, mengandalkan keterbukaan anggota tim internasional. Yang kedua, berkontribusi untuk mengembangkan hubungan interpersonal di antara para peserta untuk membantu mereka membangun rutinitas yang efisien. Yang ketiga, mengandalkan budaya kerja atau organisasi internasional. Dan yang terakhir, menetapkan proses pembinaan untuk membantu tim membangun sinergi antar budaya. Menurut Schaeffer, kelompok multikultural yang memiliki hubungan paling harmonis adalah yang anggotanya berstatus sama, tidak memiliki kepentingan yang bertentangan, dan tidak merasa bahwa identitas mereka terancam. Tim seperti itu tidak akan selalu dicegah untuk mencapai tujuannya. Jika proses diperpanjang, atau jika tidak memiliki wawasan rinci tentang budaya lain, atau bahkan jika hal itu menyebabkan gangguan. Ciri lain dari tim multikultural adalah potensinya untuk menjadi kreatif. Adler dan Gunderson berpendapat bahwa berkat keragaman mereka, tim semacam itu dapat bekerja dengan cara yang lebih kreatif daripada tim yang homogen. Meskipun tim multikultural menghadapi lebih banyak masalah proses, mereka menghasilkan ide yang lebih berbeda, sehingga untuk mendukung kreativitas dan mengusulkan lebih banyak solusi untuk segala masalah. Yang terakhir ialah kesimpulan. Setelah memberikan definisi sehingga tentang kata tim,
Bab ini menyajikan berbagai peran yang menurut Belbin dapat dimainkan individu dalam sebuah tim. Ketika mempertimbangkan bagaimana tim bekerja dalam konteks internasional, terlihat bahwa budaya setiap individu yang terlibat tidak hanya mempengaruhi perannya, tetapi juga proses dinamis dalam tim tersebut. Variabel budaya karena itu dapat meningkatkan kesulitan dalam mengelola tim global yang dapat terdiri dari budaya berorientasi tugas dan berorientasi hubungan, budaya konteks tinggi dan konteks rendah atau bahkan kelompok etnis yang berbeda. Keberhasilan kerja tim sangat penting bagi organisasi internasional, baik mereka bertemu tatap muka ataupun secara virtual online. Tim harus mengatasi masalah yang melampaui bidang komunikasi, seperti menciptakan gagasan bersama dan mendefinisikan nilai-nilai sendiri tetap menjadi tantangan bagi mereka yang bekerja dalam tim lintas budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan.